bisa sekolah nggak penting Bisa apa? bisa siaran aja. Oh iya. Ini judulnya ada emang nggak bisa reminder kan cuy. Ini apa? Ini kameranya. Nah, Waalaikumsalam Ustaz. Buat kan? Iya Buat sama panjang buat Bluetooth mode. dadakan buat apa? dadakan Dan tekan SD SMP. nanti juga Iya itu ikrar apa KRL? komunitas mantan yang alamin remaja. Ikatan. Enggak, komunitas Komsel Rambutan yang alamin remaja, singkatannya itu KRLAR. Ribet ya Ikrar aja ikatan. katanya.
ikatan Komsel di masa jabatan nanti tuh nanti Kan komsel harusnya remaja. juga apa nanti undangnya dibaca Tutup aja sama mic aja. Setiap bulan gak apa-apa ikrar akhirnya hilangin ikatan remaja strip itu lah ganjil umum Tahu gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasakan ya semuanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan wafi'in, hamdan mazid. La haula wa la quwwata illa billah. Kurang gede sih. Mikir cukup. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Pembina Yayasan Rahmatan Alamin Al-Mukarram Ustadz Haji Dedi Suharni LC dan kepada Ibu Ketua Yayasan Umi Sumiati SHD. Terima kasih kami ucapkan sudah hadir sama-sama kami di sini. Dan semangat juga kepada tim penggerak Komsel Remaja, teman-teman di balik layar yang dari pagi dan sama-sama saya menyiapkan semua untuk bisa terlaksananya acara hari ini. Sebelumnya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pembina iklan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini untuk pertama kalinya kita berkumpul di majelis ini. Anak-anakku sekalian, diharapkan kita semua memiliki semangat yang baru. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kalau Bapak bicara, tentunya kalau orang tua bicara itu tentang masa lalu, ya. Kalau Bapak bicara itu tentang masa lalu, yang lalu masih muda, masih remaja, bagaimana. Nah, kalau model kalian anak remaja, anak muda, itu bicaranya tentang masa depan. Jadi anak-anak sekalian, bagaimana membangun, istilahnya membangun masa depan itu bagaimana? Dimulai dari mana? Nah, jadi adanya himpunan, adanya majelis taklim ini untuk remaja putri dan kalian berada di sini itu adalah salah satu untuk membangun masa depan kalian. Kan? Masa depan kalian masih panjang, panjang, sangat panjang. Insyaallah diberi umur yang panjang. Nah, masa panjang itu dibutuhkan diisi. Masa itu diisi dengan apa? Tentunya dengan isian yang baik. Dan isi yang baik, cerita-cerita yang baik. Oh, dulu saya di sini, dulu saya di sini, dulu saya di sana, dulu saya di sini. Itu adalah salah satu bentuk mengisi kehidupan, mengisi masa depan kalian. Sebab kalau orang berhasil itu pasti dimulai dari mudanya. Jadi dari kapan orang sukses itu dimulai dari mana? Dari masa mudanya dia mengisi perjalanan hidupnya dengan apa? Dengan baik, dengan kesolehan, menjadi cerita orang sukses. Nah, dan jadi anak-anakku sekalian, insya Allah keberadaan kalian di sini, insya Allah tidak rugi. Kan tidak rugi. Nanti kalian ajak teman-teman kalian, ya kan, nanti ajak tetangga kalian, nanti ajak kalian teman-teman kalian, bahwa yang demikian ini di sini mengasihkan. Maksud mengasihkan apa? Yang demikian menggembirakan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, mulailah kita coba mengisi perjalanan hidup kita dengan perjalanan yang baik, ya kan? Nah, ini harapan dari Bapak dan mungkin dari orang tua kalian untuk mengisi hidup kita, perjalanan hidup kita dengan kesolehan. Insya Allah kalian yang berada di sini, insya Allah akan memiliki masa depan yang cerah. Dan masa depan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa depan yang akan membawa kalian menuju kesuksesan sesuai dengan cita-cita kalian. Di sini adalah tempat kita memohon kepada Allah. Di sini kita melatih kebersamaan kita. Kebersamaan kita dilatih. Dan maksudnya kebersamaan kita itu kepedulian kita dilatih. Nanti banyak lagi program yang dibangun, yang disajikan oleh Ustazah Lela dan temannya. Insya Allah programnya sangat happy. Ikan programnya sangat happy.
Demikianlah anak-anak sekalian, semoga pengajian ini menjadi keberkahan dan kalian yang namanya tangan kebaikan. Tangan kebaikan itu gimana? Mengajak orang untuk baik. Jadi nanti kalian ajak teman kalian ajak tetangga kalian, semuanya untuk hadir dalam acara setiap bulan ini. Ya setiap bulan kan dalam ini ya, nggak lama ya, nggak lama sebulan mah. Kalau setahun cuma 12 kali. Dulu insya Allah tidak ganggu acara kalian. Nah inilah anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan melindungi orang-orang yang aktif dalam pengajian ini. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengutip dari hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Ahmad dan At-Tabrani. Selamat datang penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat dan dinaungi oleh mereka dengan sayap-sayap, dan para malaikat itu berada di atas satu sama lainnya di jalan pertama, karena mereka sangat mencintai apa yang ia cari, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini, kalian semua, teman-teman, adik-adik, si pencari ilmu itu yang insya Allah disaksikan oleh malaikat hari ini. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, dengan izin dari Allah, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan semangat ya, teman-teman, semangat ya. Di rumah Allah, hadir di sini di rumah Allah, di Masjid Rahmatan lil Alamin. Dan ini hari ini adalah kajian perdana dari Majelis Taklim Komsel Remaja Rahmatan lil Alamin. Dan insya Allah ini akan menjadi agenda rutin dari kami ya, minggu ketiga hari Sabtu setiap bulan. Jadi adik-adik, teman-teman, yuk sama-sama kita ramaikan majelis ilmu ini, sama-sama kita makmurkan majelis ini, dan insya Allah semoga Allah balas dengan berlimpah-limpah kebaikan, Allah limpahkan ridhonya untuk kita, limpahkan rezeki dan rahmatnya untuk kita, karena kita menolong agama, belajar. Oke, izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Afifah, insya Allah moderator pada hari ini. Dan sebelum kita mulai acara ini, mari kita baca surat ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah Maimuna. Dipersilakan Ustazah Maimuna. Mari kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang mendapatkan petunjuk. Shallallahul Alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget ya jadinya kita ya. Tema yang akan kita bawakan hari ini yaitu bagaimana menjadi remaja yang rahmatan lil alamin. How to become a rahmatan lil alamin yang generation. Apa aja sih yang harus kita siapkan? Apa aja sih yang bisa kita berikan? Apa saja sih kontribusi yang bisa kita sumbangkan untuk menjadi remaja rahmatan lil alamin? Insya Allah semuanya akan dijelaskan, akan dibahas, akan diulas dengan baik oleh ustazah kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini, guru kesayangan Ustazah Rahira. Masya Allah. Takbir dulu. Allah. Ntar saya panasin ntar di sini. Oke Ustazah, sebelum kita mulai kajiannya, yuk sama-sama kita minta pertolongan sama Allah dan membaca ta'awudz dan basmalah ya. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Ustazah Rahira, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah jadi tadinya tegang jadi santai ya saudara yang ngasih kita. Kenapa? Karena alhamdulillah gak jauh-jauh dari lingkungan kita semua ya kepada Allah SWT. Jadi apa? Jadi ini jadi PR kita nanti ya kita masuk ke materi nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in, hamdan wa'ibafi wasidah. Ya Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban barakan. Allahumma shalli ala nabiyyina sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Itu adalah surat Al-Anbiya ayat 107 yang menjadi dasar kita ngambil tema ini ya, yang menjadi dasar kita mengambil judul ini. Nah sebelum ke sana yang tadi sudah alhamdulillah dibuka oleh abi kita, ditemani oleh umi kita, dan jazakallahu khairan dibuka oleh MC kita, Masya Allah. Jadi yang namanya remaja kesannya di bawah santai aja ya. Nah, ya kalau jangan tegang-tegang, kalau tegang sakit pinggang nanti kita semua. Ya di bawah santai, di bawah enak, di bawah isi goyang aja gitu ya, santai bahasa. Biar apa? Biar ya apa? Biar enak, biar cair suasananya, karena biar gimana pun kita ini adalah perdana buat kita. Yang insya Allah tadi sudah disampaikan oleh abi kita, yang insya Allah majelis taklim rahmatan lil alamin, konsol rahmatan lil alamin remaja ini akan selalu kita adakan di setiap bulan pekan ketiga, Sabtu pekan ketiga. Tadi juga oleh moderator kita sudah dibuka dengan hadis yang luar biasa bahwa penuntut ilmu itu dinaungi oleh malaikat. Apalagi ini apa? Ini masjid. Masjid itu nggak ada yang punya kecuali siapa? Punya siapa? Punya Allah. Masjid itu tuh rumah Allah. Ya, masjid itu rumah Allah. Nggak boleh tertutup pintunya kapanpun. Mau pagi mau malam masjid itu nggak boleh ditutup pintunya buat umat. Nah itu ya, ini adalah tempat Allah, ini adalah rumah Allah yang double berkali-kali lipat mungkin insya Allah ya, keberkahannya berkali-kali lipat
nggak bilang ini ya, dari instansi manapun. Kenapa? Karena ini insya Allah keberkahannya lebih, kemuliaannya lebih di rumahnya Allah. Jadi siapa kita? Tamunya Allah. Ya, kita tamunya Allah. Makanya dengan adab, masuk dengan adab kan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya, pakai kaki kanan. Nah, perkataannya yang baik, yang disampaikan baik. Apalagi apa? Insya Allah pertemuan kita hari ini, kita mulai hari ini adalah untuk tujuan yang baik, yaitu menuntut ilmu. Yang dimana kalau kasat mata kita tahu bahwa di sini ada ribuan bahkan malam berapa malaikat yang ada di sini. Kenapa? Karena para malaikat datang ke atas muka bumi yang di situ adalah taman-taman bakal calon surga. Yaitu apa? Ini insya Allah menjadi surga nantinya. Nih, jadi taman sekarang jadi taman-taman surga. Kenapa? Ketika ini adalah yang utama masjid, tempat dikumandangkannya azan, tempat disolatkan dan tempat untuk menuntut ilmu. Gitu. Yang pertama, kenapa niat dari komunitas ini, kajian ini, majelis taklim ini adalah yang pertama nggak lain dan bukan kita ingin memakmurkan masjid Rahmatan Alamin ini. Ya, ingin memakmurkan masjid Rahmatan Alamin ini. Tadi sudah dibuka oleh Ustazah Maimunah perihal At-Taubah ayat 18. Ya, bahwa apa? Barang siapa yang beriman. Nah, setiap ada kata beriman kita harus merasa bahwa kita adalah orang yang beriman. Ya ayyuhal mu'minun. Nah, paling stand up tuh. Paling harus merasa bahwa kita adalah orang beriman. Ya ayyuhal munafiqun. Nauzubillah min dzalik. Ya enggak? Orang-orang munafik berarti harus merasa untuk bilang orang-orang yang ditandai itu. Orang-orang yang beriman kita harus paling merasa bahwa apa? Menjadi salah satu syarat orang yang beriman insya Allah adalah orang yang berniat menuntut ilmu, orang yang berniat memakmurkan masjid. Ya, semoga dan insya Allah dan pasti gak mudah ya dari Sabtu weekend, enakan rebahan, enakan tamasya, main atau apa, nonton apa segala macam, tapi sama Allah dikasih dituntut, hati kalian dituntut, hati kita dipilihkan sama Allah, ya, secara hardware-nya, secara perangkatnya ada di sini, ya, kalau jantung ya, nah ini masya Allah kalau psikologi apa, real psikolog dan apa mental teh hidayahnya ahli insya Allah. Nanti kita gantian isi ya dari insya Allah. Jantung, nah secara fisik ada di dalam badan kita, tapi secara software-nya, secara perangkat, secara yang mengendalikannya itu ada di Allah. Itu siapa coba yang bisa sampailah informasi kajian ini kepada antum, pada kita semua, pada kalian. Allah yang menyampaikan, Allah yang kasih hidayah. Mau atau enggaknya hidayah itu diambil tergantung diri kita masing-masing. Betul nggak? Betul. Alhamdulillah, tapi kata Allah ada dua yang WA ke Ustaz Afwan berhalangan hadir, tapi alhamdulillah kita bisa menyajikan via live Instagram Masjid Rahmatan Alamin, tapi bukan untuk mengecilkan yang lewat online ya, hadir ya, tapi beda. Nah, mohon maaf ya yang online beda pastinya. Kenapa? Setiap langkah yang kalian hadirkan untuk ke masjid ini, yang diniatkan untuk kesini naik motor, setiap tetesan bensinnya insya Allah hitung sebagai amal ibadah, amal jariah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya. Jadi insya Allah kajian ilmu offline maupun online insya Allah ada keberkahannya, tapi keberkahannya juga beda, tergantung niatan. Innamal a'malu binniyat. Niatnya buat apa? Oh kongko, oh cuma sekedar ngumpul. Ya udah nanti dapatnya ngumpul aja. Kalau niatnya buat ilmu, ngumpulnya pasti dapat. Kan gitu. Silaturahminya pasti dapat. Tapi kalau misalnya niatnya ya cuma main-main, ya dapatnya main-main aja nanti. Makanya tadi pagi di reminder lagi, diingatkan lagi apa? Ayo diingatkan untuk menuntut ilmu. Datang ke sini untuk ingin mendapatkan ilmu. Dapat semuanya. Reuniannya dapat. Misalnya ada anak ustazah dari SD, SMP, alumni anak ustazah, ada ustazah juga. Insyaallah mana belakang. Ada ustazahnya ustazah, maksudnya rekan ustazah
Allah kita berazam ya, kita punya itikat bahwa pekan ketiga insya Allah selalu memenuhi untuk majelis remaja ini. Semoga Allah mudahkan, Allah kuatkan, dan kita harapkan ya hadir kembali, kalau bisa ajak teman-temannya ya, karena apa, mandala ala khairin walahu ajrun fa'iluhu. Barang siapa yang mengajak untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama ya. Bahwa misalnya kita belum bisa dakwah, tapi apa, kasih informasi perihal adanya kajian. Kita belum bisa nge-share ilmu, kasih informasi kalau misalnya ada kajian ini gitu, ajak temennya. Karena apa yang tadi saya bilang, masjid ini nggak boleh tertutup oleh siapapun, nggak terbatas oleh misalnya oleh orang aja, nggak boleh, alumninya aja nggak boleh, semuanya ya, ajak tetangga-tetangga yang lain-lainnya untuk menjadi apa, untuk menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Oke, kita masuk ke belum, materinya nomor 3 tadi, niat kajian. Agak lama nggak apa ya, harusnya tadi jam 9 kita mulai. Yang kedua, konsep kajian kita. Ada yang beda nggak konsep kajian kita yang kalian lihat coba? Ada yang beda nggak konsep kajian kita? Tempatnya, oh iya tempatnya beda, saudara. Apalagi? Coba saudara mau tes kepekaan. Ada yang beda nggak? Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada Ustazah. Nggak apa-apa ya, bahwa kajian kita berusaha untuk ada hashtagnya. Peka nggak sama hashtagnya? Flyernya, di flyer ada hashtagnya. Coba saudara lihat dulu apa hashtagnya, coba paling bawah. Oke, di bawah ada hashtagnya ya, di bawah isi form kajian. Oke, kita benar. Oke, less waste and green living. Betul? Less waste, apa tuh less waste? Sedikitin sampah. Nah, lihat dari segi menyediakan kuenya, kita pakai apa? Kita pakai piring yang bisa dipakai lagi. Nah, botol, ada kode-kode nih. Botol, silakan sana, tolong bagikan yang belum dapat botol kita, tolong dibagikan saudara. Ini ada hadiahnya buat antungan nih, Masya Allah. Hadiahnya ini ya, untuk kajian pertama kita ada botol Bangsal Rahmatan Alamin Remaja. Nah ini, jadi kita di sini selama berjalan langsung diumpetin, nggak apa-apa. Yang bawah ini masih nggak apa-apa, nah kita belajar ya. Bahwa kita kajian kita tidak menyediakan air minum kemasan. Ya, bahwa kita tidak menyediakan air minum kemasan. Ya, yang kita setiap kajian kita bertemu, insya Allah kita hanya menyediakan botol galon, ya, galon. Kita hanya menyediakan galon. Seterusnya, ya, semoga sampai kapanpun, ya, insya Allah, ya. Ya, boleh dibagiin yang belum. Semuanya dapat semuanya. Harusnya registrasi 20 pertama cuma pada Allah yang pada berhalangan. Jadi alhamdulillah yang bisa hadir hari ini dapat botol, insyaallah. Semoga manfaat ya. Tapi ada tujuannya nih, diberikan ada tujuannya. Kenapa? Insyaallah untuk kajian-kajian selanjutnya kita tidak, sekali lagi saya tekankan, kita tidak menyediakan kemasan, air minum kemasan, hanya galon, boleh dilihat di belakang. Menjadi satu harapan ketika kita bertemu terus, silakan dibawa. Ini kan identitas kita juga ya. Silakan dibawa untuk direfill. Ini adalah menjadi salah satu gerakan less waste kita. Sedikitkan sampah. Ada alasannya. Nanti saya setelkan di YouTube video. Boleh. Ya. Ada alasannya. Kenapa sih kita harus less waste? Kenapa sih kita berusaha green living? Ya. Nah, jadi gini nah. Nanti ada pembukaannya dulu. Ya. Nah, itu ada alasannya. Menjadi harapan konsep kajian kita seperti itu ya. Jadi kita tidak meminimalisir sampah. Walaupun secara sempurna 7 hari kali 24 jam kita belum bisa memperlakukan less waste atau mensedikitkan sampah, tapi minimal
Ketika kita bertemu, ketika kajian kita bersama diselenggarakan, kita tidak menghasilkan banyak sampah. Minimal kita terapkan dulu nih di perkumpulan kita hari ini dan seterusnya. Ya, minimal kita terapkan dulu di konsol remaja ini. Ya, minimal kita terapkan dulu di sini dan bagus-bagus kita bawa hal ini keluar. Seterusnya boleh dibawa kemana aja, tapi utamanya ketika kajian tolong dibawa karena kita tidak akan pernah memberikan kemasan, ya, air mineral kemasan. Nah, kita hanya memberikan refill. Itu konsep kajian kita. Kenapa? Ada kaitannya sama rahmatan lil alamin. Nah, itu masuk ke materi. Siap? Insyaallah. Siap? Oh, dipanasin dulu nih, belum panas. Kita punya jargon ya. Sedang aja mau ini kan? Sedang ini ahli SPP. Ahli gini-gini ya. Insyaallah. Ya, kita punya jargon. Kalau misalnya gini, omongan itu adalah doa, betul nggak? Doa itu adalah harapan. Ya, semakin sering dibicarakan, semakin sering kita omongin, kita doa, kita jadi doa, jadi harapan, dan insya Allah akan menjadi kejadian. Akan kejadian apa yang sering kita omongkan seperti itu ya. Oke, siap saudara? Insyaallah. Kita panasin dulu, saudara berdua. Ya. Oke, semangat. Kalau misalnya ada slogannya apa? Oke, Majlis Ta'lim Konsol Rahmatan lil Alamin Remaja. Kita remaja siap membawa konsentrasinya masih belum ya. Iya, saking bahagia. Kita santai. Oke. Udah bagus kan? Aduh, pentok. Santai aja ya. Happy. Kita aja juga belum panas ya kayaknya perdana. Majelis Ta'lim Konsol Rahmatan lil Alamin Remaja. Kita remaja, kita siap. Oke. Baru baca ya. Kalau penerapannya begini, Majelis Ta'lim Konsol Rahmatan lil Alamin Remaja. Kita remaja Sang Pembawa Perubahan. Siap? Oke, konsentrasi dulu ya. Kalau misalkan kata lain gitu ya, konsentrasi jawabnya konsentrasi dimulai gitu ya. Supaya lebih semangat gitu ya. Ada suara Oke, bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi dimulai. Masih ada yang diam, saudara. Masih ada yang belum ucapkan sepatah dua patah. Wassalamualaikum di sini ya. Konsentrasi dimulai. Udah, boleh dipimpin. Boleh. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Majelis Ta'lim Konsol Rahmatan lil Alamin Remaja. Kita siap membawa perubahan. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Ntar di akhir semoga ada panas ya. Biar tahu maksudnya perubahan itu apa sih? Masuk materi dulu. Supran, jazakallahu khair, salamain, main. Mau lagi? Cukup. Nanti ice breaking semua isinya. Ya, gitu. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa niat kita yang pertama memakmurkan rumahnya Allah. Ya, masa sih rumahnya Allah sepi? Coba kamu punya rumah gede, rumahnya dalamnya ada sofa, ada TV dan lain-lainnya banyak deh dalamnya, tapi nggak ada suara di dalam rumah. Nggak ada apa? Nggak ada bacaan Quran di dalamnya, misalnya nggak ada anak-anak, nggak ada penghuni. Nah itu sedih nggak? Sedih kan? Sebagus apapun masjid, dimanapun ya, bukan hanya di Rahmatan. Sebagus apapun masjid, seistimewa apapun fasilitas masjid, kalau tidak ada penghuninya, kalau itu menjadi PR kita. Kalau tidak ada penghuninya, Allah sedih nggak? Tapi sekali lagi diingatkan, Allah nggak butuh kita. Nanti takutnya sombong ya kita di dalam enggak.
atau kesombongan. Tapi kita yang butuh Allah. Kita ramein masjid Allah, ya. Kita ramein rumahnya Allah. Kita bersuarakan dengan apa? Dengan kajian-kajian, dengan bacaan Quran. Walaupun memang masjid ini khususnya disolatkan, ya, aktif segala macam. Tapi apa? Ayo kita ramaikan lagi dengan kajian kita. Itu yang pertama, memakmurkan masjid. Udah di-mention di At-Taubah 18. Barang siapa yang beriman, makmurkan masjid. Begitu. Walaupun ada lanjutannya dengan sholat, zakat, gitu. Lanjut. Yang kedua tadi apa? Niatkan untuk menuntut ilmu. Ya, baru ada yang ketiga, ayo kita bersilaturahmi. Nanti kita ada konsep liwet, insyaallah, ya. Kita ada konsep dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya ini kita banyak, kas kita bersama-sama banyak, ini buat kita semua. Yang nggak untuk kemungkinan kita jalan-jalan barengnya nggak? Kalau istiqomah kajian, amin ya robbal alamin. Itu omongan adalah doa, gitu ya. Nah, itu konsep kajiannya. Yang ketiga, oke, bismillah, kita masuk ke dalam materi. Boleh kalau sambil ditulis ya, karena kata Sayyidina Ali apa? Bahwa menulis ilmu itu bagaikan mengekang apa? Seperti tali yang mengekang kendaraan kan gitu, ya, mengikat ilmu dengan cara menulis. Kalau nggak bawa ustazah sekarang nggak apa-apa, pakai HP nggak apa-apa, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam inti kajiannya. Pemanasannya mudah, ya. Dan udah tahu ya konsep kita bahwa kita meminimalisir sampah dan meminimalisir sampah minimal kita belum bisa secara sempurna di 24 kali 7 hari, tapi insya Allah di kajian kita akan meminimalisir sampah. Ada tujuannya dari meminimalisir sampah ini. Nah gitu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saudara-saudara mention juga bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, di surat apa? Di surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa Rasulullah SAW kamu itu diutus untuk menjadi rahmat lil alamin. Sama kayak nama masjid ini, ya. Rahmatan lil alamin. Sama nama yayasan yang tadi Abi Umi sampaikan, rahmatan lil alamin. Utama sama seperti dengan masjid ini, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa sih? Rahmat untuk seluruh alam. Jadi apa? Gak terikat oleh bahwa bermanfaat atau menjadi memberikan kasih sayang, memberikan kebaikan untuk manusia aja, enggak? Ya enggak? Tulis apa sih di ayat tersebut? Bukan rahmatan linnas, rahmat untuk sesama manusia, tapi lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Nah, balik lagi di Az-Zariyat, di surat Az-Zariyat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa enggak lain dan enggak bukan kita diadakan untuk beribadah. Ada lagi surat Al-Baqarah ayat 30. Bahwa enggak lain dan enggak bukan kita diciptakan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah itu apa sih? Mungkin dari kata dasar katanya adalah menggantikan yang sebelumnya. Kalau misalnya cerita asal muasal ada di surah ada di kitab Bidayah Nihayah, nanti ke distrek beda tema. Ada di kitab Bidayah Nihayah, dulu itu sebelum Nabi Adam diturunkan di atas muka bumi untuk menjadi khalifah, ada penghuni sebelumnya, yaitu dari golongan jin, jin dan bin. Nah, digantikan khalifu digantikan oleh Nabi Adam, dan kita turunan-turunannya oleh manusia untuk menjadi apa? Khalifah, pengganti, pemimpin untuk mengelola di atas muka bumi ini. Ya, jadi selain kita diciptakan diadakan oleh Allah untuk beribadah, kita juga diadakan untuk bertanggung jawab atas muka bumi ini. Nah, ya enggak? Kan nggak terpaku di sesama manusia aja. Tapi apa? Harus sayang juga sama hewan, harus sayang juga sama pohon,
masjid dimanapun dan ini keselamatan alam. Agar apa ya, semoga Allah bersama-sama kita semua yang atas izin Allah dikumpulkan di sini, dinaungi bersama-sama di akhirat nanti. Kata Allah, yuk majelis konseling remaja, yuk berjamaah masuk bareng-bareng ke Jannah Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga bareng-bareng bersama Rasul kita ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum aku berlanjut, saya akan share sesuatu video, boleh dilihat di sini. Jadi apa? Bahwa kita diutus oleh Allah untuk bertanggung jawab atas muka bumi ini. Kenapa? Karena apa yang membedakan kita dengan hewan? Coba. Apa yang membedakan kita dengan hewan? Hewan punya otak nggak? Hewan punya otak nggak? Apa bedanya? Kita punya otak nggak? Tapi hewan nggak punya akal. Sama kayak tadi, hardware sama software. Hardware-nya, perangkat kerasnya kita ada nih. Kalau jantung, tapi softwarenya di antara jari jemari Allah. Nah sama hewan cuma punya otak, tapi softwarenya nggak dikasih, perangkat lunaknya nggak dikasih akal. Nah kita nih dikasih nih, itu perbedaan kita sama hewan, sama makhluk-makhluk lainnya. Buat apa coba? Akal dicari buat apa? Akal diberikan buat apa? Buat apa? Akal diberikan buat apa? Mencari kebenaran. Intinya gitu. Ya enggak? Bisa bedain mana yang salah, mana yang benar. Itu akal. Jadi kalau misalnya ngelihat kucing telanjang kan enggak apa-apa. Betul enggak? Kalau ngelihat manusia telanjang, berarti apa? Kemungkinan besar akalnya rusak. Kalau ngelihat hewan nggak pakai baju, wajar nggak? Wajar. Tapi kalau misalnya ngelihat manusia nggak pakai baju, apalagi apa? Nanti kita bahas. Bahwa seluruh kebenaran hanya ada di Al-Quran, ya. Seluruh kebenaran hanya ada di Al-Quran. Nah, kalau misalnya melakukan segala sesuatu nggak berdasarkan tuntunan Al-Quran, berarti apa? Akalnya belum secara maksimal dipakai. Oke, saya akan share ya. Bahwa di sini judulnya adalah ngeri dampak sampah plastik terhadap hewan di laut. Oke, sebelum ke situ, saya hipnotis dulu. Hipnotis dulu. Ya, kurang kelihatan. Nah, itu nasib ya, karena ada ruangannya nggak ketutup. Nanti dijelasin lagi. Sebelum ke sini, saya tekankan sekali lagi bahwa kalian, kita semua manusia bertanggung jawab atas muka bumi ini. Betul? Bukan saya yang bilang. Siapa? Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 30. Aku utus menjadi khalifah untuk mengelola bumi, untuk menjadi pemimpin, untuk mengelola bumi, bertanggung jawab atas semua yang terjadi di atas muka bumi. Ayo, ada yang mau nyala? Oh enggak usah, saya kan lagi suruh tuh sama Allah mengelola bumi. Enggak. Bener. Kita lah manusia yang dikasih lebih sedikit akal, dikasih lebih di akal. Kita bertanggung jawab atas semua
berapa? 1 juta kantong plastik per menit. Kita udah duduk berapa menit nih? Nah, selama kita duduk ada berapa juta kantong plastik yang dihasilkan oleh manusia? Konsumsi berlebih terhadap plastik pun mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terurai. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun yang dapat terurai. Plastik membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun sampai benar-benar terurai. Yakin umurnya ada yang sampai 100 tahun? Karena kata Rasulullah apa? Ummati baina sittin wa sab'in. Umat itu di antara 60 sampai 70 tahun aja. Bahkan sekitar kita banyak yang kurang dari itu kan? 35, 40 dan udah duluan, 50 udah duluan. Bayangin itu plastik, kitanya udah ditanam, ya, kitanya udah dikubur, tapi plastiknya masih belum terurai. Butuh waktu 100 sampai 500 tahun. Tanggung jawab siapa? Yang pakai plastik siapa? Manusia. Siapa manusia? Sampah atau plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Dan Sampah plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Udah deh, rusak di mana-mana. Kan gitu kan? Semuanya kena elemen. Tanah kena, air kena, hewan kena. salah satunya adalah hewan. Karena habitatnya tercemar dengan sampah plastik, perlahan populasinya pun menurun. Dan tidak mungkin suatu hari mereka akan punah. Ada yang memakan sampah plastik, ada yang terlilit sampah plastik, dan ada yang tidak bisa bertahan hidup karena habitatnya dipenuhi sampah plastik. Seperti beberapa temuan berikut ini, kantong plastik sisa telah banyak ditemukan di rombongan anak elang laut di Pulau Midway, Lautan Pasifik. Setiap tahun, Stop dulu. Banyak sampah-sampah yang dimakan ditelan oleh hewan-hewan. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka nggak ada akal kan? Dia bisa bedain kan? Menganggap itu makanan. Karena mereka menganggap itu makanan dimakan, ditelan. Karena kan menyerupai kan kayak plastik. Kalau di atas laut kan kayak ubur-ubur, ya nggak? Kayak cumi-cumi dimakan, kita kan jauh masuk ke dalam. Terus kalau misalnya kebuka kayak gini kan dioperasi, emang datang gitu hewan terkutuk ke dokter hewan operasi dong kan enggak? Dia tahu apa enggaknya dia makan sampah aja dia nggak tahu. Siapa lagi yang merusak? berasal dari dalam laut, 100.000 mamalia laut, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya. Kedua, memilah sampah plastik sebagai sumber makanan yang layak. Kebiasaan ini yang kemudian kadang-kadang menyebabkan penyumbatan dalam sistem pencernaan mereka dan mati karenanya. Bahkan ada penyu yang terlilit plastik sejak kecil dan menjadi seperti ini bentuknya ketika dewasa. Sekarang jadi guys, bahkan nasional juga menulis foto-foto hewan dan terkena dampak dari sampah plastik ini dalam kampanye mereka yang bertajuk Panah Plastik, seperti foto-foto berikut ini. Ya. Jadi habitat mereka pun, kita pun yang diberikan kelebihan akal, yang merusak mereka pun siapa? Kita. Yang katanya dikasih akal, yang katanya lebih tinggi lagi apa? Beriman, yang katanya dititipkan oleh Allah untuk mengelola bumi, yang katanya dititipkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tapi kita juga yang membuat kerusakan. Nastaghfirullah, harus banyak istighfar. Buat utama buat yang lagi ngomong ya. Kasian banget ya guys. Saat ini sudah mulai banyak program-program daur ulang sampah plastik yang dilakukan pemerintah dan organisasi lingkungan hidup. Tapi tetap aja kalau kitanya masih gak peduli, rasanya sulit untuk melakukannya. Jadi mulai sekarang, yuk kurangi penggunaan sampah plastik dimulai dari diri sendiri dan selalu cintai bumi kita ini ya. Oke ya. Tadi sudah lihat ya dampak-dampak dari plastik. Kita ambil kesimpulan bahwa untuk mengurai plastik atau sampah-sampah itu butuh 100 sampai 500 tahun. Serba salah. Kalau ditanam ke tanah, diurainya 100 sampai 500 tahun. Kalau dibakar, sudah simpel aja sampahnya dibakar, itu apanya tuh
Iya, itu asapnya, asap pembuangannya itu menipisi ozon. Dibuang ke laut, rata-rata sampah banyak yang dibuang ke laut. Itu apa? Mencemari lingkungan, banyak hewan laut yang mati karena siapa? Balik manusia. Nah, astagfirullah. Saudara dapat satu luar biasa namanya ingat nggak?